Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang beriman, semoga kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dalam naungan keridhaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membolak-balikan hati kalian, dan semoga menetapkan din ini yaitu Islam dalam hati kalian, wahai orang-orang yang beriman dimanapun Anda berada. Di dalam sejarah di sana sudah dicatatkan dan sudah diabadikan dalam Al-Quran tentang gambaran peperangan yang dinamakan dengan perang Tabuk. Bangsa-bangsa Romawi kala itu memiliki kekuatan yang amat dahsyat dan amat superpower. Kaum muslimin kala itu dengan kekuatan hanya 30.000 pasukan personil, mereka siap dan akan menghadang pasukan Romawi yang ingin memadamkan cahaya Islam dengan pasukan mereka, yaitu 40.000 personil mereka. Bukannya membuat semangat jihad fi sabilillah para sahabat mereka akan surut, justru mereka malah berlomba-lomba dan berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad SAW, seraya mereka meminta untuk diikut sertakan dalam medan peperangan memerangi bangsa-bangsa Romawi kala itu. Namun juga sebagian dari kalangan muslimin mereka terpaksa harus bercucurkan air mata. Mereka harus kembali dengan bercucurkan air mata karena mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat mereka berikan untuk menafkahkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kala itu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesedihan mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi mereka untuk tidak berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أعطوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون, yang artinya tidak dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, Nabi Muhammad berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu, lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucurkan air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah. Keadaan yang sulit, begitupun juga musim yang sangat panas yang amat menyemangat, kemudian perbekalan tidak memadai. Kesulitan apapun itu, para sahabat tidak membuat para sahabat Nabi Muhammad luntur, karena yang mereka inginkan hanyalah mematuhi Allah Subhanahu wa taala, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam mengharap memperoleh keridhaannya dan memperoleh kesahidan. Dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, beberapa orang yang dermawan, mereka segera berlomba-lomba dan menginfakkan hartanya untuk membiayai Jaisul Usrah itu, yaitu pasukan kesulitan. Mereka dinamai dengan Jaisul Usrah karena waktu itu keadaan mereka menyulitkan, tidak memiliki harta benda yang mencukupi. Ada riwayat yang menyebutkan juga, tak kalah para sahabat Nabi Muhammad SAW berlomba-lomba mendatangi Nabi untuk membiayai Jaisul Usrah. Tak kala itu beliau sahabat Rasulullah, dia hanya memiliki harta, cuman harta kurma. Beliau membawa kurma sekepok tangan, Masya Allah. Dan ada pun beberapa orang hartawan dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, mereka juga berlomba-lomba
ingin menginfakkan hartanya untuk membiayai Jaisul Usrah itu. Dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, inilah saatnya aku akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, dalam perkara kebaikan. Keesokan harinya dia berangkat menemui Rasulullah SAW, membawa separuh hartanya untuk membiayai Jaisul Usrah itu. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar? Masih ada separuhnya buat mereka, wahai Rasulullah SAW, jawab Umar. Tak selang lama, datanglah As-Siddiq Al-Akbar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia datang menyeret hartanya yang cukup banyak dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melihat harta yang cukup banyak itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang engkau tinggalkan buat keluargamu, wahai Abu Bakar? Abu Bakar pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang akan aku tinggalkan untuk mereka. Mendengar jawaban yang penuh keyakinan ini, Umar radhiyallahu berkata, demi Allah, aku tidak akan berlomba-lomba lagi dalam hal apapun denganmu selama-lamanya, wahai Abu Bakar. Dengan kata lain, beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menjaminnya. Kemudian pula datanglah Utsman radhiyallahu anhu. Beliau membawa 1000 dinar lalu mencurahkannya di pangkuan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun melihat harta tersebut. Rasulullah SAW membolak-balikkan dinar tersebut yang ada di tangan beliau, seraya berkata, tidak akan mencelakakan Utsman apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Sebenarnya banyak lagi kisah mengenai sahabat Rasulullah SAW yang satu ini, yaitu Umar ibn Affan radhiyallahu. Dikatakan beliau pernah membeli sumurnya orang Yahudi yang sangat mahal. Dahulu harga sumur itu dipatok dengan harga 20.000 dinar. Orang Yahudi itu tahu bahwa kaum muslimin pada saat itu sedang dalam puncak kesulitan. Nah, inilah kesempatan orang Yahudi mematok harga dengan harga 20.000 dinar. Kalau dirupiahkan itu sekitaran 6-7 miliar. Bayangkan saja, hanya sumur harga sampai 6 miliar. Bagi Utsman itu adalah perkara yang sangat mudah. Maka dari itu Rasulullah SAW berkata, tidak akan ada yang mencelakakan Umar apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Dalam kata lain, Utsman radhiyallahu anhu terbebas dari gangguan. Beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apabila iman sudah tertanam kokoh dalam sanubari setiap muslim, membelanjakan harta di jalan Allah bukanlah sesuatu yang sangat berat. Padahal otak asli manusia sangatlah cinta kepada harta. Dan memang benar apa yang telah dikatakan Rasulullah SAW, watak asli manusia itu adalah cinta akan harta, sangat mencintai hartanya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, memiliki suatu penyakit, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka mencintai dunia dan seisinya. Sebenarnya orang-orang muslim itu tahu penghuni surga kebanyakan orang-orang yang miskin. Dan sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta benda yang kecintaannya itu yang berlebihan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat bahwa seseorang akan mencapai tingkatan albir, kebajikan, ketakwaan, apabila dia sanggup membelanjakan harta yang dia cintai hanya untuk kepentingan Islam, yaitu din ini, yaitu Islam. Pada kisah atau sejarah Islam pada saat itu, yaitu sebelum menuju Tabuk, tentara muslimin yang dinamakan Jaisul Usrah yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mereka sangatlah amat kesulitan. Perlu digarisbawahi, kami di sini tidaklah membahas semuanya. Kami hanya memperincikan saja dan hanya mengambil intinya saja pada kisah itu. Dan kita sudah tahu pada kisah perang Tabuk itu, di mana Allah Subhanahu wa taala
mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berjihad, padahal di sana Allah hanya menguji orang-orang yang beriman. Untuk apa sih? Yaitu untuk membedakan siapakah yang beriman dan siapakah yang munafik. Munafik itu artinya apa sih? Perlu kalian ketahui, munafik itu dikatakan dalam Islam, mereka itu hanya berpura-pura Islam. Mereka itu membenci Islam, padahal dia adalah kafir. Tapi kalau mengenai sifat dari orang-orang munafik, ada banyak, seperti berdusta, ingkar janji, tidak amanah, dan lain sebagainya. Itu hal tersebut bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Lama-kelamaan, kalau saja misalkan kalian berdusta secara terus-menerus sampai perkara mendustakan Allah dan Rasulnya, maka ia telah kafir. Kembali pada pokok pembahasan, dan perlu kiranya kita sebagai umat Islam, yaitu apa sih? Yaitu kita harus mengambil ibrah atau pelajaran yang sangat penting, bahwasanya berinfak atau menafkahkan sebagai harta yang kamu cintai, Allah sudah menerangkan dalam firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, yaitu ketakwaan yang sempurna, sebelum kamu menginfakkan sebagai harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.